Kentalnya kedekatan antara Fuji dengan Gala akhir-akhir ini kian terlihat begitu erat di antara keduanya. Kian banyak mendapatkan pujian dan apresiasi atas ketelatenannya merawat sang keponakan. Kini nama Fuji pun tak henti-hentinya disorot lantaran keikhlasan dirinya yang merawat Gala untuk menggantikan sosok almarhumah Vanessa yang saat ini telah pergi untuk selama-lamanya. Mendengar sang anak terus dipuji atas pengorbanan cinta untuk merawat Gala, Haji Faisal pun turut menjelaskan jika kedekatan Fuji dengan Gala sudah berjalan ketika Gala masih balita. Di tengah perselisihan yang terjadi antara ayah dari Bibi Andriansyah dan ayah dari Vanessa Angel, lagi-lagi kini sebuah rezeki justru diterima oleh adik perempuan dari Bibi Andriansyah, yakni Fuji, yang mana dirinya kembali dikabarkan diberikan hadiah berupa cincin dari model asal Rumania yang sangat mengapresiasikan ketulusan Fuji dalam merawat Gala, mengingat usianya yang saat ini masih terbilang sangat muda. Lalu, bagaimanakah ungkapan dari Haji Faisal mengenai adanya hadiah tersebut? Tengah memperjuangkan dan masih terus ingin berusaha untuk mendapatkan hak asuh Gala, Haji Faisal mengakui jika dirinya kini telah resmi membuat gugatan baru demi mendapatkan hak asuh sang cucu kesayangan. Lantas bagaimanakah tanggapan dari ayah Bibi mengenai gugatan yang dibuat oleh dirinya? Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ketika terdengar banyaknya berita terkait perselisihan yang terjadi antara kedua orang tua almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah, kini nama Fuji akhir-akhir ini menjadi bahan sorotan masyarakat yang menilai bahwa adik perempuan almarhum Bibi itu dinilai memiliki banyak jasa dalam merawat Gala yang saat ini sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang meninggal saat kejadian maut yang saat itu terjadi. Melihat anaknya kini kian menjadi sorotan lantaran memiliki kedekatan yang begitu kental dengan sang keponakan, Haji Faisal selaku ayah dari Fuji ungkapkan jika anaknya itu memang sudah memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan Gala sejak Gala masih sangat kecil. Ini kan anak yatim piatu. Anak yatim piatu itu jangankan kita akan memberi, mengusap kepalanya saja berpahala. Nah, anak saya Fuji ini bukan lagi mengusap kepala, memang tidur dengan dia, artinya memang mengurus terus hatinya. Nah, sampai-sampai dia seharusnya udah kuliah, ya sekarang belum dia berangkat. Ini apa istilahnya, ini cucu dia demi Gala. Ini Gala semuanya dia curahkan. Anak umur segitu kan masih banyak main begini, tapi memang di rumah kan mengendong anak. Kecuali kalau kami di rumah, baru dia tinggal. Mamanya di rumah. Yang menguatkan dia ya karena si Gala ini. Si Gala dia kasihan sama Gala. Dia kasihan. Dia dekat banget sama Gala. Jadi dekat itu bukan sekarang ya. Dekatnya itu dari lahir dia. Dari lahir dekat. Jadi mamanya Fuji memang dekatnya sejak dari lahir mereka dekat. Tambah lagi kan Vanessa kan dapat masalah dulu. Itu kan sama Fuji kan di luarnya kan. Fuji selalu digendong oleh Fuji. Jadi kedekatan itu memang udah susah untuk memisahkan. Saya sih nggak bisa, saya nggak tahu gimana. Itu kan semuanya ini kan masyarakat yang akan menilai, netizen yang akan menilai ya, dan masyarakat yang akan memutuskan mana yang baik, mana yang enggak. Ya, kita sekarang kan udah nggak bodoh kata masyarakat. Ya. Kita semua orang kan sudah tahu. Jadi saya serahkan penilaian itu kepada masyarakat. Saya nggak mau berkata begini begitu, nggak. Namun saya beranggapan semuanya itu baik, itu aja lah. Sebuah kedekatan yang terjadi antara Fuji, adik perempuan almarhum Bibi Andriansyah, dengan Gala Sky Andriansyah memang begitu sangat amat terlihat ketika Fuji kini sering mengekspos momen-momen keseruan yang akhir-akhir ini sering dilakukan oleh keduanya. Tak hanya sebuah kedekatan,
Fuji pun juga sering nampak terlihat sangat telaten dalam merawat Gala yang saat ini memang membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang saat ini justru meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Dan atas ketelatenan Fuji merawat Gala, kini adik dari Bibi Andriansyah itu pun kembali diberikan hadiah sebuah cincin oleh model asal Rumania. Kian mendapati sebuah gift yang diberikan atas ketulusan dirinya merawat Gala. Ayah dari Fuji, Haji Faisal pun ungkapkan jika itu adalah rezeki yang patut diterima oleh sang anak. Selain itu, ayah dari almarhum Bibi Andriansyah juga turut menanggapi hujatan dari para netizen yang sempat membuat anaknya depresi. Ya, alhamdulillah sih dikirim orang dari Berlian. Ya, bagi saya sih itu tidak perlulah dibesar-besarkan. Memang itu rezeki dia, istilah orangnya rezeki anak apa ya, anak baik kita aja lah. Kadang-kadang dia udah berbuat baik. Kadang-kadang kan ada juga beberapa orang yang enggak tahu lah, kalau kata orang sekarang enggak senang ya, sirik kita orang ya. Dia udah berbuat baik, cuman dibalikkan faktanya. Ada itu beberapa ya yang saya merasakan sekali. Bukan seperti itu persoalannya, tapi dibalikkan faktanya. Aduh, kok sampai begitu ya kan gitu. Jadi saya miris juga. Seharusnya pihak-pihak yang mau ngomong, yang mau berbicara, seharusnya mempelajari dulu persoalannya. Ini belum tahu siapa Fuji, belum tahu siapa Gala. Dia udah ngomong, udah bikin ngomongan begini begitu. Belum tahu persoalannya. Jadi asal posting aja saya lihat. Memang ada beberapa ya saya lihat, saya baca. Dia nggak paham siapa Fuji, siapa ini, apa hubungannya, apa belum dipelajari, belum tahu persoalannya. Tapi dia udah ngomong, kadang-kadang udah udah memberi suatu statement apa nama istilahnya ya kepada anak saya yang tidak pantas. Itu kan membuat kita depresi juga kadang-kadang. Makanya anak saya kadang-kadang kecewa. Saya bilang ya itulah biasalah itu. Orang depresinya awal-awal memang depresi dia karena terlalu banyak pojokan-pojokan juga. Sedangkan dia nggak seperti itu berbuat. Sehingga saya juga meluruskan. Ya saya nggak ada begitu Pak, anak begini Pak. Saya tujuan saya baik, tapi orang begini ya itulah namanya manusia. Ada yang baik, ada yang enggak. Ya jangan ditanggapi. Yang penting kita selalu ya positif lah, positif thinking. Di saat adanya sebuah perselisihan yang terjadi antara Haji Faisal, ayah dari almarhum Bibi Andriansyah dengan Dodi Sudrajat, ayah dari almarhumah Vanessa Angel, baru-baru ini kian menimbulkan adanya sebuah dukungan serta rezeki yang terus mendatangi keluarga dari almarhum Bibi Andriansyah yang telah dinilai baik oleh masyarakat untuk merawat Gala hingga dewasa. Namun di balik adanya sebuah rezeki yang datang kepada keluarganya, Haji Faisal selaku ayah dari Bibi itu pun mengungkapkan jika dirinya kini ingin menjalani kenyataan hidup layaknya seperti air mengalir. Tentunya banyak sedikitnya tentu ya. Sebenarnya saya sendiri pun kalau saya mau sekarang tiap media TV ada undang hampir setiap saat. Ya, zaman saya bilang nantilah bilang saya, nantilah tenang, kalau saya dalam situasi tenang nggak apa-apa. Ya saya bilang anak saya aja. Terus sebagian ada juga yang saya janjikan, sebagian ada juga yang saya karena lagi sibuk belum bisa saya tanggapi. Ya itulah kenyataan hidup. Ya mau gimana lagi, kita harus jalani ya, seperti air mengalir. Ya kalau itu sih, kalau kita berbicara masalah Fadli kan memang selama ini kan sudah itu juga kan sudah model juga kan bisa dibuka itu kan model. Dia udah pernah sampai ke Singapura segala macam. Kalau untuk Fujinya? Fuji ya memang mulai kan begitu ya. Tapi ya, memang sudah diarahkan oleh Mas Bibi dulu. Nah, dia udah abangnya dulu Mas Bibi sama Panes kan udah diajak diarahkan. Ya kemudian lambat laun rupanya memang tertarik dia di situ. Nah sekarang mau tidak mau dengan terjadi begini diundang, jadi kita kan serba salah ya. Kalau udah diundang sekian kali nggak datang kan kurang baik juga ya. Sama kayak kalian datang ke sini nih, kalian nunggu di rumah. Jadi saya tidur di dalam rumahnya kan nggak enak rasanya, gimana perasaan saya kan. Kalian butuh berita. Jadi saya kadang-kadang keluar. Nah, walaupun tadi saya udah capek, udah mau tidur, kalian datang, pas saya lain. Jadi begitu juga lah anak saya itu. TV ini mengundang, ini WA, ini telepon. Jadi nggak pantas juga rasanya kita nggak mau sama sekali ya, nggak pantas lah. Makanya akhirnya
kita dicoba juga oleh anak saya. Ya sekarang ya gimana ya, kalau soal itu saya dari awal kan sudah bilang, kalau dapat masa Mas Feby ini, kalau misal milih, ya lebih baik dia yang menjalani sisa hidup kalau dapat. Jadi tentu anak-anak saya semuanya tentu akan berkata seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah istilahnya barangnya udah mulai barang jadi, udah jadi. Kan kalau yang lain-lain kan masih baru berkembang ya, baru tumbuh. Ini anak udah tahu yang baik, udah paham ya cara hidup bagaimana, udah paham. Yang lain-lain kan baru masih dalam pendidikan. Itu wajar saja. Saya bersyukur sekali dan alhamdulillah ada orang yang menjadi istilahnya menjadi fan saya kan. Ya alhamdulillah, mungkin mereka melihat apa yang saya perjuangkan ini mungkin pantas saya perjuangkan. Apa yang saya inginkan ini mungkin pantas saya inginkan. Dan saya tidak bermacam-macam dan tidak ada niat-niat lain-lain. Jadi mungkin masyarakat dan netizen kan bisa membaca dan wartawan pun bisa membaca. Jadi sejak dari awal kita berbicara udah sampai sekarang udah hampir 40 hari ya, udah 30 hari, udah sebulan ya. Kan saya apa adanya aja. Ya di sini, bicara di sini, baik dapat usaha saya nggak tahu apa adanya. Apa keinginan saya, apa tujuan saya, ya bisa dibaca, bisa dilihat. Perseteruan yang terjadi antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat hingga saat ini nampaknya tak menunjukkan adanya sebuah respon positif dari kedua belah pihak, yang kini justru kian tak berlarut-larut dalam masalah yang dialami oleh keduanya. Namun seolah tak menyerah sampai di situ saja, pihak Haji Faisal yang ditemani langsung oleh kuasa hukumnya menegaskan akan memperjuangkan hak wali lewat sebuah gugatan baru. Ya secara otomatis sebenarnya kalau dengan ketidaksetujuannya itu kan berarti dia ingin juga. Nah, saya sudah menganggap itu dia setuju dengan hak perwalian ke saya, ya otomatis berarti dia kan ingin juga. Nah, jadi tanggapan saya ya itu wajar-wajar saja, tidak ada masalah. Semenjak dia tidak setuju dengan kita hak perwalian, ya itu memang kita udah tidak sinkron kan nggak sinkron lagi kan. Kalau dari awal kan kita sinkron, tidak ada masalah. Pak Haji hak perwalian ke saya, oke. Itu kan saya tanyakan bukan sekali dua, berapa kali saya tanya. Itu kita kan sinkron, akrab sama dia, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Saya dengan dia tidak ada persoalan. Cuma pas di hari sidang dia tidak setuju. Nah dengan dia tidak setuju, ya otomatis kan memang tidak sinkron lagi. Nah, itu biasa lah. Mudah-mudahan berjalan waktu, saya berharap bisa diselesaikan secara keluarga agar anak ini punya opa di sini, punya opa juga di sana, kan begitu ya. Punya kakek di sini, punya kakek di sana. Ya lihat perkembangan aja sih. Saya sih ngikut-ngikut aja sih. Mana yang terbaik aja. Saya hanya tujuan saya itu. Pertama, jangan terusik ketenangan almarhum anak saya sama anaknya yang kubur. Yang kedua, perkembangan anak jangan terganggu. Itu aja tujuan saya. Lain-lain poin juga kan kita ingin anak itu hak perwalian jatuh ke kita. Kenapa tidak setuju kan, itu apa alasan kan? Ya enggak lagi kan kita mengajukan gugatan, kan kita gugat dia. Enggak mungkin lah dengan kesepakatan dia. Kalau udah sepakat dengan dia, ya jangan kau gugat lah Pak Haji. Ini buat Pak Haji pasti begitulah dia kan. Ini kan karena dia tidak setuju maka kita gugat kan gitu. Haji Faisal dan istrinya itu Ibu Dewi bersama kuasa hukumnya telah datang ke Agama Jakarta Barat pada tanggal 3 Desember hari Jumat, telah mendaftarkan mengajukan gugatan hak asuh atau perwalian terhadap Lala Sky. Ya, gugatan ya, tergugatnya adalah Pak Dodi. Penggugatnya itu Haji Faisal dan Ibu Dewi. Ya, menggugat bahwa dirinya ingin ditetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama atau cucu yang bernama Lala Sky. Sebagai tergugat sendiri adalah Pak Dodi. Sidang sudah ditetapkan kalau tidak salah tanggal 15 Desember, berarti hari Rabu. Kalau jam itu biasanya sesuai dengan daftar antrian mereka ketika mengantri datang ke sini. Ya kalau mulai sidang dimulai jam 9, tapi kalau umpamanya yang pertama orang lain
Bisa orang lain, dia jam berapa nanti sesuai dengan urutannya. Iya wajib dong, wajib dipanggil. Masalah datang tidaknya kita nggak tahu. Yang penting yang wajib datang itu adalah penggugatnya, Ibu Dewi dan Pak Faisal yang wajib datang. Kalau itu tergugat, kalau memang dia masih ingin mempertahankan, dia merasa dia punya hak untuk jadi wali juga, ya harus datang. Pasti insya Allah mungkin ada besar datang. Ya biasa sidang pertama kan ini gugatan, otomatis ada fase-fase perkara diantaranya. Pertama penasihatan, lalu setelah penasihatan, lalu mediasi. Tahap berikutnya biasa jawab menjawabkan. Ini gugatan atau istilah bahasa hukumnya dok contentious. Kalau kemarin kan permohonan, tidak ada mediasi, langsung ketuk palu kalau mereka setuju. Tapi karena ternyata satu pihak nggak setuju, otomatis oleh kuasa hukum Mbak Faisal dicabut karena berbentuknya kembali permohonan. Makanya sekarang dia ngajukan berbentuk gugatan. Usai alami rasa kehilangan yang amat mendalam serta diwarnai oleh adanya sebuah perseteruan yang terjadi di antara kedua belah pihak yang berbeda pendapat, kini hadir sebuah kabar yang menghebohkan, yang mana kini ayahanda dari Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, mengungkapkan akan memindahkan makam sang anak ke makam sang ibundanya, yang berarti makam Vanessa dan Bibi akan segera dipisahkan. Melihat adanya pemberitaan tersebut, Haji Faisal selaku ayah dari Bibi Andriansyah pun mengaku jika dirinya tak setuju dan menjadi salah satu orang yang menentang mengenai rencana Dodi Sudrajat untuk memindahkan makam sang anak tercinta. Kalau ya sebenarnya udah beberapa kali saya sampaikan, saya terus terang kalau soal setuju, saya tidak setuju, dan saya menantang. Ya, saya tidak ingin dipisahkan anaknya itu sama anak saya. Biarkanlah mereka tenang dan damai di situ. Cuman saya tentu bertindak tentu harus ada aturan main. Kalau seandainya ada hukum yang bisa saya mempertahankan, saya akan mempertahankan. Tapi kalau tidak, ya saya mau berbuat apa? Tapi saya berharap sekali dan tidak ingin sama sekali untuk mereka itu dipisahkan. Jadi saya tidak ingin. Saya meyakini bahwa mereka di sana udah aman, udah tenang, udah damai di sana. Sudahlah, itu udah selesai. Sekarang ada yang ditinggalkan cucu, marilah sama-sama kita besarkan, itu aja harapan saya. Ya nggak mungkin lah dia berkata begitu, kalau umur saya pendek, saya mau dipindahin, ya dia belum dimakamkan waktu itu. Pindahin kan gitu ya. Jadi kalau soal itu sih tanyakan Pak Dodi, saya nggak paham itu. Saya hanya dia anak saya, menantu saya sudah meninggal dan saya sudah selamatkan dan sudah saya makamkan, kan itulah kewajiban saya. Namun dibalik pada itu ada niat dari Pak Dodi untuk memindahkan. Kalau dapat, tidak salah, biarlah mereka tenang, tinggal kita bagusin aja kuburan itu, apa mau kita kasih tembok atau apa, itu aja lah kalau menurut saya. Dan anaknya kita besarkan sesuai dengan perkembangan zaman ini, itu aja lah menurut saya. Ya mungkin terketuk juga hatinya kali ya, terus itu hatinya kalau sampai makam itu dipisahkan, ya kalau bagi saya sih ya kurang tepat ya. Jadi sehingga Ibu Anggi ini terketuk hatinya, ini kuranglah tepat menurut saya ya. Sehingga dia merasa bersedih juga ya. Nah, jadi mudah-mudahan hal itu tidaklah terjadi nanti ya. Mudah-mudahan Pak Dodinya bisa memikirkan lebih jauh lagi kan gitu ya, agar jangan nanti anaknya Sigala nanti udah besar, maka mamanya mana, ntar dipindahin lagi ke situ, kan repot lagi urusannya kan, udah besar maka mama pindahin lagi ke situ. Nah ini sana sekarang alhamdulillah istri saya hampir tiap pagi saya antar membaca Yasin ke situ, berdoa ke situ, hampir tiap pagi saya antar sekarang ke situ. Hujan hari kadang istri saya juga mau ke situ, saya antar juga ke situ. Nah, kalau dipindahin nanti kan jauh lagi kan. Nah itu sesuatu. Di pihak keluarga besar Vanessa semua mendukung atas mensupport pemindahan makam Vanessa ke Satu Liang dengan mamanya, dan keluarga dari mama Lucy almarhum itu juga sudah mengizinkan. Saya sudah telepon ke adik langsungnya Evi, terus Bang Milano juga telepon ke Tante Reni,
ya mereka support saya. Mereka setuju untuk makam Vanessa dimakamkan satu liang dengan mamahnya nanti. Saya belum bahas ke sana, tapi saya nanti masalah itu kan nanti saya bicarakan ke Bang Milano. Yang penting yang saya sudah sampaikan ini di media, mungkin nanti kan besok akan mungkin tayang, ya pihak sana mendengar, karena memang tidak menurut Bang Milano nanti saja gitu. Yang penting kalau mau bicarakan mengenai pemindahan makam ya silahkan saja. Tapi memang belum ada pembicaraan. Iya, belum saatnya karena masih 40 hari ya. Itu sih masalah buberang sih ya, karena ini kan hak ya, masalah hak dan ada pesan ya, ada wasiat ya, itu harus dijalankan. Makanya kan sebenarnya kan harusnya nggak terblow up nih. Nah, sebenarnya kan nggak harus terblow up. Nah, sekarang sudah terblow up seperti ini, ya sudah. Pasti ada pro dan kontra, ya pasti ada pro dan kontra. Tapi ya sudah, resiko harus keluarga ambil, keputusan sudah final. Ya bukan menerima lagi, karena kan tadi jalan ceritanya kan saya udah bilang dari awal kan saya sama Vanessa pernah ziarah, dia ingin satu makam, dia waktu itu bukan ingin satu makam, ingin dekat dengan makam mamahnya. Nah, mimpinya saya kemarin itu dia pengen, karena sudah tidak ada tanah lagi kan di sana, sudah nggak ada tanah kosong, dan dia ingin dimakamkan satu makam dengan mamahnya. Jadi ada polemik ya biasa, ya sudah harus diambil resikonya, apapun yang terjadi ya makam harus dipindah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.